Ya, selamat pagi remaja-remaja sekalian. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah di dalam perayaan Paskah dan juga Jumat Agung. Kita bersyukur walaupun di tengah keadaan pandemi seperti ini, Tuhan memberikan kita suatu kemungkinan melalui pelaksanaan ibadah online. Kiranya remaja-remaja sekalian dapat sungguh-sungguh beribadah dengan hormat di hadapan Tuhan dan juga bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Semoga lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini kita bisa makin memuliakan Kristus, kita bisa makin cinta lagi kepada Kristus dan serahkan hidup baginya. Kami dari tim STEMI, Stephen Tong Evangelical Ministries International, bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Sekali lagi, selamat pagi para remaja sekalian ya. Kita sama-sama hari ini akan merenungkan firman Tuhan tentang Jumat Agung dan Paskah. Remaja-remaja sekalian, tanpa ada hari Paskah dan juga Jumat Agung, maka tidak akan ada keselamatan bagi dunia. Hal ini harus sungguh-sungguh kita ingat sejak dari masih muda. Sekali lagi, tanpa ada hari di mana Yesus mati dan Yesus bangkit, maka tidak akan ada keselamatan bagi dunia. Dunia butuh pertolongan dan pengorbanan dari Yesus Kristus. Karena dunia sudah ada di dalam dosa. Dunia tidak dapat menanggung dosanya sendiri. Hanya jikalau ada satu pribadi yang tidak berdosa, yang sanggup menanggung dosa manusia, barulah manusia dapat diselamatkan. Dan siapakah pribadi itu? Dialah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah yang turun ke dalam dunia, menjadi manusia, bahkan rela disiksa, dihina, sampai mati di kayu salib, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan. Namun dia bukan hanya mati, tapi dia juga bangkit, membuktikan bahwa maut tidak dapat berkuasa atasnya. Sehingga dialah Raja di atas segala raja, Raja di langit maupun di bumi. Yesus mengatakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, karena dia mengalahkan maut. Maka barang siapa yang ikut Kristus, percaya kepada Kristus dan tinggal di dalam Dia, maka dialah yang menang atas maut. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang karya Kristus. Namun kita akan melihat mengenai karya Kristus ini melalui seorang yang sangat terkenal di dalam Perjanjian Lama maupun juga di Perjanjian Baru. Yaitu kita akan bersama-sama merenungkannya dari kisah Raja Daud. Raja Daud adalah seorang yang dikatakan sebagai yang berkenan di hadapan Tuhan. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, kita akan merenungkan tentang kisah Raja Daud dan apa kaitannya dengan Jumat Agung dan Paskah yang kita rayakan ini. Mari sama-sama kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan, kita minta belas kasih Tuhan. Mari semua remaja-remaja sekalian kita tunduk kepala dan kita boleh berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Di tengah-tengah mungkin banyak orang di luar sana di hari libur ini justru dipakai untuk bersenang-senang. Tetapi kami bersyukur Tuhan boleh menarik sekian orang yang menonton hari ini boleh mengikuti ibadah KKR Paskah ini. Tuhan, ini semua adalah anugerah-Mu. Kami sungguh mohon anugerah dan belas kasih Tuhan yang lebih lagi ya Tuhan, untuk Engkau curahkan bagi kami saat ini, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Kristus melalui kebenaran firman yang akan disampaikan. Kiranya roh Tuhan bekerja di dalam hati setiap anak-anak sekalian. Kiranya Tuhan Engkau tolong berbelas kasihan. Kiranya Tuhan beri kuasa bagi hamba-Mu
untuk boleh menyatakan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya hadir di tengah-tengah kami. Nyatakanlah diri-Mu, bukakanlah hati dari para remaja ini, sehingga mereka ya Tuhan boleh hidup bagi Kristus. Karena disitulah hidup yang paling baik, paling menyenangkan, paling penuh dengan segala kelimpahan sukacita. Tuhan, kiranya Engkau gerakkanlah hati mereka untuk boleh diserahkan kepada Kristus. Kami sungguh mohon anugerah dan belas kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon anugerah-Mu. Amin. Anak-anak sekalian, remaja-remaja yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa Daud dikatakan tadi sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, mari kita akan lihat tentang siapakah Daud. Dengan cepat saja kita akan lihat profil singkat dari Daud. Daud adalah seorang anak yang paling kecil dari ayahnya yang bernama Isai. Satu waktu Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk pergi urapi seorang raja dari anak Isai. Karena raja yang sebelumnya menguasai kerajaan Israel, yaitu Raja Saul, sudah tidak lagi dikehendaki oleh Tuhan. Roh Tuhan sudah pergi daripadanya. Maka perlu ada pengganti. Samuel mengatakan, baik Tuhan, aku akan pergi urapi anak Isai. Maka sampai ke tempatnya Isai, dia lihat, oh anak-anak yang lain begitu tinggi, begitu ganteng, begitu kuat kelihatannya. Maka dia langsung cepat-cepat ingin untuk mengurapi masing-masing anak tersebut. Tetapi Tuhan selalu berkata kepada Samuel, Samuel, bukan itu yang aku mau. Wah, satu anak lewat, bukan ini. Satu lagi, bukan ini. Satu lagi lewat, bukan ini. Jadi yang mana? Maka Samuel tanya kepada Isai, masih adakah lagi anakmu yang lain? Oh, masih ada. Dia masih kecil, dia lagi menggembalakan kambing domba di ladang. Oh, panggil dia. Maka Daud datang. Daud dipanggil. Daud kemudian diurapi oleh Samuel. Nah, waktu Samuel urapi Daud, Tuhan berkata, inilah raja yang aku kehendaki. Karena dia bukan dilihat dari kekuatannya yang di luar, bukan dilihat dari kegagahannya dari luar, bukan, tapi dilihat dari hatinya. Tuhan melihat hati, hati yang takut akan Dia. Nah, maka anak-anak sekalian, setelah Daud diurapi, tapi Daud masih sangat kecil, jadi Daud belum bisa untuk menjadi raja. Saul masih memerintah. Jadi Daud hanya bekerja di istana Saul. Menjadi apa? Oh, Daud tadi kalau kalian lihat, waktu dia menggembalakan kambing domba, dia memainkan kecapi. Maka pekerjaan Daud di istana Saul adalah bermain kecapi untuk Saul. Apalagi kalau Saul lagi dirasuki oleh roh jahat, maka Daudlah yang dipanggil. Daud penuh kuasa dari Tuhan, Daud bisa menenangkan Saul. Nah, setelah itu, setelah Daud bekerja di istana, tidak lama kemudian Daud mendengar, oh ada satu orang, dan bahkan satu orang ini mengepalai begitu banyak orang lain, tentara yang lain, dan mereka ini berasal dari Filistin. Filistin datang untuk mau menyerang Israel. Nah, tetapi mereka tidak perlu bersusah-susah untuk menyerang Israel dengan seluruh pasukan yang banyak. Cukup mereka kirim satu orang, panglima, pendekar mereka yang paling besar, paling hebat, yang tak terkalahkan, yaitu namanya Goliat. Nah, tetapi anak-anak sekalian, ternyata waktu Daud lihat Goliat, Daud tidak takut. Daud tidak gelap matanya. Tetapi dia lihat Goliat, dia ingin perang lawan Goliat. Kenapa? Karena Goliat mengatakan kepada bangsa Israel dengan hinaan. Maka kalau bangsa Israel dihina, berarti juga Tuhannya Israel dihina. Berarti orang-orang Filistin berpikir Tuhan mereka lebih kuat, lebih hebat daripada Tuhannya orang Israel. Daud tidak izinkan ini.
Daud hatinya tadi sudah dikatakan kan ya, cinta kepada Tuhan. Maka Daud tidak izinkan hal ini. Daud ingin untuk lawan Goliat. Wah, tapi Daud itu kecil sekali. Dia masih umur belasan. Daud itu besar sekali, tinggi sekali. Kira-kira 3 meter. Jadi bagaimana tentunya bisa mengalahkan Goliat? Daud tidak pakai apa-apa. Kalian pasti mungkin sudah dengar cerita ini dari masih kecil. Daud cuman pergi berperang membawa nama Tuhan. Dia maju ke peperangan, dia pakai batu kemudian kena ke kepala Goliat dan akhirnya Goliat jatuh, Goliat mati. Maka remaja-remaja sekalian, kita lihat Tuhan menyertai Daud. Tuhan ada bersama-sama dengan Daud. Daud juga cinta kepada Tuhan. Nah, setelah itu, setelah orang lihat, wah Daud hebat. Semua orang takut lawan Goliat, tapi cuma Daud yang berani. Saul takut, Daud berani. Tapi Daud berani bukan karena dia rasa dirinya hebat. Bukan. Daud berani karena dia tahu dia membawa nama Tuhan. Daud mau perang karena dia tahu Goliat menghina nama Tuhan. Jadi Daud cinta akan Tuhan. Maka dia mau lawan Goliat. Setelah banyak orang lihat hal itu, maka orang mengatakan kalau begitu Daud harus jadi pemimpin dari seluruh prajurit-prajuritnya Israel. Saul berkata, oke, aku setuju. Maka Daud mulai memimpin. Daud masih kecil sekali lagi, masih remaja, masih seumuran kalian kira-kira yang menonton saat ini. Maka Daud ikut perang, tetapi Daud tidak punya banyak pengetahuan perang. Namun Daud selalu bisa menang. Sekali lagi, bukan karena Daud hebat, tapi karena Tuhan menyertai Daud. Karena Daud juga cinta kepada nama Tuhan. Nah, maka setelah beberapa kali perang, Daud menang. Daud memimpin prajurit yang begitu banyak. Setelah itu, orang-orang mulai memuji Daud. Orang-orang mulai meninggikan Daud. Bagaimana dengan Saul? Saul mulai tersisi. Orang-orang mengatakan, oh Daud mengalahkan, Saul mengalahkan beribu-ribu. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wah, berkali-kali lipat, puluhan kali lipat. Daud lebih banyak mengalahkan orang dibandingkan dengan Saul. Maka orang-orang memuji Daud. Saul benci kepada Daud. Sekali lagi, bukan karena Daud lebih hebat dari Saul, tapi karena Daud cinta Tuhan dan Tuhan sertai Daud. Nah, maka Saul menjadi benci terhadap Daud sampai akhirnya Saul putuskan, aku mau bunuh anak ini. Maka Saul berkali-kali mau bunuh Daud sampai Saul kejar terus-menerus Daud. Daud lari, kejar lagi, lari, kejar lagi. Sampai satu waktu Saul hampir saja bisa dibunuh oleh Daud. Bahkan bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Sudah ada kesempatan terbuka dengan lebar. Daud sudah bisa langsung bunuh Saul. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Daud bunuh Saul? Ada 2 kali kesempatan. Kesempatan yang sangat terbuka lebar. Kesempatan emas untuk menghabisi Saul. Karena kalau tidak dihabisi, bisa-bisa Daud yang dihabisi. Tapi apakah yang Daud lakukan? Daud tidak bunuh Saul. Kenapa Daud tidak bunuh Saul? Karena Daud sekali lagi cinta akan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Cinta akan Tuhan tapi tidak bunuh Saul. Itu apa maksudnya? Daud tahu. Saul itu diurapi Tuhan untuk menjadi raja. Maka hanya jikalau Tuhan tinggalkan Saul, baru kemudian Daud bisa naik ke atas takhta. Daud tidak mau naik ke atas takhta dengan caranya sendiri. Daud tunggu waktunya Tuhan. Daud tidak mau sentuh Saul. Daud tidak mau bunuh Saul. Karena Daud lihat ini orang pilihan Tuhan. Ini orang yang masih Tuhan pakai. Sampai saat ini Tuhan masih pakai dia. Maka aku tidak mau menyentuh dia. Lihat remaja-remaja sekalian. Daud lebih cinta Tuhan. Daud lebih takut Tuhan daripada takut kepada Saul.
Daud lebih cinta Tuhan daripada cinta terhadap dirinya sendiri. Wah, maka singkat cerita, Saul mau bunuh Daud, Tuhan tolong Daud. Daud sudah ada kesempatan mau bunuh Saul, Daud tidak bunuh. Tuhan tetap pelihara Daud. Sampai akhirnya Saul yang mati. Karena Saul perang dengan orang Filistin, maka Saul mati. Saul maju melawan Filistin, tapi kalah. Akhirnya anak Saul mati, Saul juga bersama-sama ikut mati. Singkat cerita, Daud menjadi raja. Daud menjadi raja karena Tuhan terus menyertai Daud. Sampai setelah Daud menjadi raja, maka Tuhan berjanji kepada Daud. Daud, satu waktu, satu malam Tuhan berkata kepada Daud, Daud, kerajaan Israel akan kokoh seterusnya. Dan yang akan memimpin kerajaan Israel, itu adalah keturunanmu sendiri. Lihat ya, anugerah Tuhan kepada Daud begitu banyak. Dari tidak layak menjadi raja karena masih remaja, masih kecil, tapi Tuhan terus pelihara. Ikut perang, menang. Saul ingin bunuh, tetap selamat. Sampai akhirnya Tuhan kasih kepada Daud janji yang selama-lamanya. Bahwa lewat keturunan Daud akan ada raja yang terus-menerus memimpin kerajaan Israel. Wah, Daud setelah dengar itu, Daud begitu bersyukur. Oh Tuhan, aku ini siapa? Aku ini bukan orang hebat. Aku ini orang berdosa. Tapi Tuhan mau mengasihi aku. Tuhan mau bahkan memberitahukan hal-hal yang aku bahkan tidak tahu, tidak lihat. Hal-hal yang di tahun-tahun ke depan itu Tuhan sudah nyatakan. Betapa besar anugerah-Mu bagiku. Maka remaja-remaja sekalian, kita melihat kesimpulannya apa? Daud sangat diberkati oleh Tuhan. Karena Daud seorang yang berkenan di hatinya. Akan tetapi, sekarang kita akan mau melihat hal-hal yang lebih serius lagi, hal-hal yang lebih mendalam lagi dari kehidupannya Daud. Remaja-remaja sekalian, setelah semua hal baik tadi yang Tuhan berikan kepada Daud, sekarang muncul saat di mana Daud justru jatuh ke dalam dosa yang dalam. Daud yang tadinya seorang yang berkenan di hati Tuhan, justru sekarang hidupnya seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Para remaja sekalian, Alkitab itu tidak menuliskan orang-orang yang tidak bercacat celah, orang-orang yang tidak ada dosa sekalipun. Tidak. Alkitab itu bukan buku propaganda politik yang tidak pernah menuliskan kejelekan dari tokoh-tokohnya. Oh, memang ada orang-orang seperti Yusuf, Daniel yang dosa mereka itu tidak dituliskan. Namun bukan berarti tidak ada dosa. Mereka juga orang berdosa seperti kita. Hanya memang tidak dituliskan karena memang tidak ada kepentingannya untuk ditulis. Tetapi kalau ditulis berarti ada hal yang Tuhan ingin kita pelajari dari situ. Jadi semua orang yang ada di Alkitab adalah orang berdosa. Sama seperti kita semua. Kecuali satu yang tidak berdosa. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Remaja-remaja sekalian, itu berarti Alkitab bukan buku untuk orang yang suci atau orang yang sempurna. Bukan. Dan juga memang tidak ada orang yang demikian. Tetapi Alkitab justru diberikan supaya kita sadar akan dosa kita. Karena kita lihat di Alkitab, oh ternyata ada orang-orang yang seperti kita juga di dalamnya. Tetapi setelah kita sadar akan dosa kita, kita harusnya juga mau berbalik ikut Tuhan. Kita mau bertobat, kita mau mencari keselamatan dari Tuhan. Karena dengan diri sendiri kita tidak bisa mendapatkan keselamatan. Nah, maka hari ini kita akan melihat dari kisah Daud, bagaimana Daud jatuh. Daud yang tadinya cinta Tuhan sekarang jatuh.
Daud yang tadinya berkenan di hati Tuhan, justru sekarang sudah menjadi seperti orang yang sama sekali jauh dari Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana hal itu terjadi. Daud dikatakan tidak ikut perang. Mungkin memang ada saatnya raja istirahat, tidak ikut perang. Karena mungkin juga dia berpikir lawan yang dihadapi bukan lawan yang terlalu kuat, maka dia istirahat, dia tidak ikut perang. Namun ketika dia istirahat, justru kita bisa melihat di situ kesempatan iblis untuk menggoda dia. Pada waktu ia berjalan-jalan di atas rumah, Alkitab katakan, maka dia melihat, oh ada seorang perempuan yang cantik. Dengan dikuasai oleh hawa nafsu, maka Daud ingin untuk mengambil perempuan itu menjadi miliknya. Daud pun bertanya kepada pegawainya, kamu tahu tidak perempuan tersebut? Pegawainya menjawab, oh raja, aku tahu. Dia itu namanya Batsheba. Dan dia adalah istri dari seorang yang bernama Uria. Dan Uria itu adalah tentaramu. Wah, jadi orang yang Daud inginkan adalah istri dari tentara dia yang setia, yang saat itu sementara pergi berperang. Nah, maka setelah hal itu terjadi, apakah Daud mengatakan, oke, kalau begitu aku tidak akan jadi ambil perempuan itu. Karena aku mengasihi Tuhan, aku tidak mau mengambil milik orang lain. Itu melanggar hukum yang ke-10. Aku cinta kepada Uria karena dia sudah berkorban bagiku dan bagi rakyat Israel. Tidak, aku tidak mau ambil perempuan itu. Apakah itu jawabannya Daud? Ternyata tidak. Daud justru tetap mengatakan kepada pegawainya, kamu pergi, panggil perempuan itu datang. Maka Daud pun tidur dengan perempuan itu dan setelah sekian lama diberitahukan bahwa perempuan itu hamil. Wah, maka ini celaka bagi Daud. Karena kalau demikian, ini adalah suatu aib bagi seorang raja. Raja mengambil istri dari rakyatnya. Maka ini sesuatu yang sangat-sangat tidak terhormat. Sesuatu yang sangat jahat bahkan di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Daud mulai cari cara bagaimana bisa menutupi dosanya. Remaja-remaja sekalian, kita lihat ya, orang kalau sudah melakukan satu dosa, dia akan berusaha juga untuk lakukan dosa yang lain dengan tujuan supaya menutupi dosanya yang sebelumnya. Jadi dosa, tutup lagi dosa lagi, tutup lagi dosa, tutup lagi dosa. Maka itulah manusia berdosa. Betapa kita dikuasai, diperbudak oleh dosa. Kita lihat lagi kembali kepada ceritanya Daud. Daud maka mulai pakai pikiran manusia. Oh, apa yang bisa aku lakukan? Sebelumnya Daud setiap kali mau bertindak, tanya Tuhan. Setiap kali mau perang, tanya Tuhan. Makanya kalau Tuhan iyakan, dia pergi. Oleh sebab itu dia menang. Sekarang dia tidak peduli lagi dengan Tuhan. Dia pakai pikirannya sendiri, laksanakan dengan caranya sendiri. Maka sekarang dia kirim orang, bilang, kamu pergi ke tempat perang, suruh Uria pulang. Wah, setelah Uria disuruh pulang, singkat cerita Uria dikatakan, kamu hebat, kamu sudah melayani rakyat Israel dengan sangat-sangat maksimal. Sekarang ini hadiah bagimu. Diberikan hadiah, kemudian sekarang kamu bisa pulang, pergi bersenang-senanglah di rumah dengan istrimu. Tetapi Uria cinta akan rakyatnya. Cinta juga kepada rajanya. Uria tidak mau. Uria cuma sampai keluar dari tempat raja, dia ternyata tidak pulang ke rumah. Dia tinggal di pelataran istana. Besoknya Daud lihat, kenapa kamu tidak pulang? Uria tidak mau, karena dia sangat cinta dengan rekan-rekannya yang berperang. Dia ingin solider dengan teman-temannya yang pergi perang. Maka Daud pikir lagi, orang ini sangat setia. Aku harus buat dia supaya bisa pulang. Bagaimana? Dibikinlah Uria mabuk. Setelah mabuk, Uria disuruh pulang kembali. Tapi ternyata walaupun mabuk, Uria masih punya pikiran yang kuat. Dia tetap tidak pulang. Daud pun bingung.
sudah dibikin mabuk tetap tidak mau pulang. Kalau begitu, oke, aku akan ikut. Kamu mau pergi perang? Boleh, sekarang kamu pergi perang. Tetapi sambil disuruh pergi perang, sambil Daud tulis surat, kasih kepada panglimanya yang bernama Yoab, untuk taruh Uria di bagian paling depan. Artinya, kalau ada di bagian paling depan, berarti kalau musuhnya hebat, pasti yang mati terlebih dahulu adalah orang-orang yang ada di bagian depan. Wah, lihat ya, Daud menjadi sangat jahat. Begitu cepat berbalik. Orang yang tadinya begitu cinta Tuhan, orang yang dikatakan berkenan di hati Tuhan, sekarang begitu cepat berbalik. Betapa kuatnya dosa itu dan betapa lemahnya kita ini. Daud yang tadinya justru begitu mau bunuh, sebelumnya mau bunuh Goliat karena Goliat itu menghina nama Tuhan. Goliat itu jahat di mata Tuhan. Maka Daud mau bunuh dia. Sekarang justru Daud mau bunuh orang yang tidak bersalah, yaitu Uria. Orang yang innocent, orang yang sama sekali tidak salah, tetapi malah setia kepada rakyatnya dan juga kepada kawan-kawannya dan juga kepada rajanya sendiri. Tapi Daud tetap ingin untuk dia mati. Karena Daud sekarang sudah cinta dirinya. Daud cinta akan posisinya, cinta akan tahtanya. Dia tidak mau orang itu tidak menghormati dia. Dia mau tutup keberdosaannya, tutup hal-hal memalukan daripada dia. Maka kirim surat kepada Yoab. Akhirnya Yoab baca, Yoab taat, taruh Uria, singkat cerita Uria mati. Maka setelah hal itu terjadi, dilaporkanlah kepada Daud. Maka Daud setelah itu katakan kepada pengawalnya yang lain, sekarang ambil Batsheba, panggil dia dan dia akan tinggal di istana. Maka setelah itu semua tertutup. Daud bisa dengan bebas mengambil Batsheba. Sekarang kita bisa lihat betapa dalamnya Daud jatuh. Sekali lagi tidak terbayangkan bisa jatuh seperti ini. Namun anak-anak sekalian, remaja-remaja sekalian, Tuhan itu begitu baik. Daud sudah jatuh begitu dalam. Daud sudah tinggalkan Tuhan paling tidak untuk sementara waktu ini. Daud pakai pikirannya sendiri. Daud tidak bertobat, tidak kembali kepada Tuhan, tapi makin terus pakai pikirannya yang berdosa. Sehingga dia makin menumpuk dosanya. Dari mulai mengingini milik orang lain, kemudian berzina, setelah itu bahkan membunuh. Wah, berlipat-lipat kalau mau dibilang pasal hukum yang dilanggar oleh Daud. Namun Tuhan begitu baik. Tuhan tidak tinggalkan Daud di dalam kegelapan itu. Anugerah Tuhan itu begitu melimpah bagi Daud. Tuhan tidak mau Daud makin rusak. Maka Nathan, seorang nabi, dikirim Tuhan untuk beritakan firman kepada Daud. Remaja-remaja sekalian, Tuhan tidak mau Daud rusak. Padahal Daud sudah menghina Tuhan, kata Alkitab. Daud sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, kata Alkitab. Tetapi Tuhan tetap masih sayang kepada Daud. Oh remaja-remaja sekalian, kasih setia Tuhan itu tidak ada habis-habisnya bagi umatnya. Karena dia tidak mau umatnya binasa. Tuhan begitu cinta kepada Daud. Maka Tuhan kirimkan seorang nabi. Namanya Nabi Nathan. Saudara-saudara sekalian, remaja-remaja sekalian, mungkin ada dari antara kalian yang sudah tenggelam di dalam dosa seperti Daud. Sudah terikat di dalam dosa seperti Daud. Makin lama makin gelap engkau berjalan di dalam dosa. Engkau makin merasa menderita, makin gelisah, makin berduka cita. Dan bahkan tidak ada arah, tidak ada semangat hidup. Karena engkau mulai merasa dirimu itu hina di hadapan Tuhan. Oleh karena melihat keberdosaanmu. Lihat ya cara iblis membuat hidup kita hancur.
Iblis pertama-tama akan membawa kita untuk melihat, oh iya senang ya ada melakukan dosa, sepertinya menyenangkan. Tetapi makin lama masuk, maka makin engkau merasa dirimu ini hina. Ketika engkau makin rasa dirimu hina, dirimu tidak ada arti, iblis juga makin tersenyum. Maka, saudara-saudara sekalian, inilah cara iblis menghancurkan kita. Ada orang yang satu kali coba bohong. Wah, enak ya bohong, karena bisa merasa lebih hebat dibandingkan yang dibohongi. Merasa lebih pintar dibandingkan dengan yang lain. Sekali bohong, enak. 2 kali, masuk lagi. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Terus menerus bohong dan bohong. Sampai mungkin akhirnya yang dia anggap benar, itulah yang bohong. Yang dia katakan bohong, dia makin lama pikir, oh ini yang benar. Saking dia sudah makin masuk ke dalam kegelapan. Orang kalau sudah ada di dalam kegelapan, maka sudah tidak bisa lagi bedakan mana hal yang baik, mana hal yang jahat. Semua sudah gelap. Maka dia akan tersandung sana sini dan itu akan hanya merusak hidupnya. Ada orang juga yang mulai mungkin pertama mencuri. Mencuri sedikit-sedikit. Coba lagi. Enak ya mencuri. Mencuri bisa menghasilkan hal-hal yang menguntungkan diri sendiri. Coba lagi. Lakukan lagi. Lakukan lagi. Enak sepertinya. Makin lama, makin dia merasa dirinya kacau, makin dia tidak bisa lepas dengan keinginannya untuk mencuri. Ada orang juga yang mungkin mulai coba-coba untuk mulai menonton hal-hal yang tidak beres, hal-hal yang berbau pornografi. Oh, sekali lihat, merasa enak. Sekali lagi tambah, wah, ada teman-teman juga yang ikut. Tapi makin lama masuk, makin gelap. Makin diikat sampai sudah tidak bisa keluar dari dosa tersebut. Saudara-saudara sekalian, inilah dosa. Dosa itu mengikat kita seperti lumpur. Kalau orang sudah masuk ke dalam lumpur, maka dia mau coba untuk keluar, makin lama makin masuk ke dalam. Makin ditarik, makin dihisap lagi ke bawah. Kita tidak bisa keluar dari kuasa dosa. Kecuali ada belas kasihan Tuhan yang menarik kita. Ada tangan Tuhan yang mengangkat kita. Maka inilah kebaikan Tuhan. Tuhan tidak biarkan kita makin terjerumus ke dalam lumpur dosa. Tuhan tidak biarkan kita makin gelap masuk ke dalam terowongan dosa sehingga makin jauh dari cahayanya. Tidak, Tuhan kirimkan cahayanya. Dan cahaya dari Kristus, cahaya dari Tuhan, mau seberapa gelap dosa itu, mau seberapa gelap engkau ada, pasti cahaya itu bisa tembus. Maka bagi Daud, cahaya terang Allah mulai hadir dari seorang nabi yang dikirimkan Tuhan, namanya Natan. Natan datang kepada Daud. Natan memberikan teguran. Anak-anak sekalian, firman Tuhan diberitakan kepada kalian. Dengarkanlah tegurannya. Karena Tuhan ingin untuk kalian pulang. Tuhan ingin untuk kalian lepas. Dan kalau sudah dengar tegurannya, mintalah belas kasih dari Tuhan. Maka apa yang Natan katakan kepada Daud? Natan mengatakan kepada Daud suatu perumpamaan. Raja Daud, menurut engkau, kalau misalnya ada kisah seperti ini, maka apakah pendapatmu? Natan mulai cerita. Suatu kisahnya adalah seorang yang masih muda. Seorang yang miskin. Orang miskin ini memiliki seekor anak domba kecil. Anak domba yang masih kecil ini dipelihara oleh orang miskin ini terus sampai besar.
Dia sangat mengasihi anak domba ini. Anak-anaknya bermain dengan anak domba ini. Satu waktu ada orang kaya. Orang kaya ini dia memiliki begitu banyak binatang peliharaan. Orang kaya ini tiba-tiba ada satu tamu yang mau datang untuk berkunjung ke tempatnya. Wah, ini tamu yang terhormat bagi orang kaya ini. Maka dia ingin menjamu orang yang terhormat ini. Maka si orang kaya ini berpikir untuk menjamu dia, maka perlu ada binatang yang dipotong. Maka dia mulai berpikir, wah, aku punya banyak binatang, bisa pilih untuk dipotong, tapi aku tidak mau untuk menyembelinya. Ini binatang peliharaanku ada begitu banyak, tapi satu pun aku tak mau untuk berikan bagi orang ini. Oh, tapi bagaimana supaya si orang terhormat ini tetap masih bisa disambut? Oh, begini caranya. Ada orang miskin yang aku tahu. Dia punya satu anak domba yang masih kecil. Yang dulu dari kecil dia pelihara, sekarang sudah besar. Aku mau ambil anak domba itu untuk disembeli. Maka orang kaya ini kirim para bawahannya untuk ambil anak domba itu dengan paksa. Orang miskin ini tidak mau berikan, nangis-nangis. Anak-anaknya juga tidak mau berikan. Tetapi karena ada para bawahan dari orang kaya ini dan mengambil domba itu dengan paksa, maka domba itu pun lepas. Akhirnya kemudian domba itu disembeli dan dipersembahkan untuk menjadi jamuan makan bagi orang terhormat tadi. Maka menurut engkau Raja Daud, apakah pendapatmu tentang hal ini? Wah, Raja Daud begitu marah sekali. Dia sampai-sampai mengatakan, orang ini harusnya dihukum mati. Kenapa? Karena dia tidak tahu belas kasihan. Dia punya banyak peliharaan, tetapi kemudian di satu pun dia tidak mau pakai. Malah dia ambil satu-satunya milik dari orang miskin itu. Maka orang ini harus dihukum mati karena dia tidak ada belas kasihan. Nathan ketika dengar itu, maka dia langsung dengan kuasa dari Tuhan mengatakan, ya Raja, engkaulah orang itu. Wah, remaja-remaja sekalian, ternyata cerita tadi itu menggambarkan Daud. Karena Daud sudah bertindak tanpa ada belas kasihan. Itu berarti Daud pun sebenarnya layak untuk mendapatkan hukuman mati. Karena dia sudah mengambil apa yang menjadi milik satu-satunya dari Uria, yaitu istri yang paling dia kasihi. Maka setelah mendengar itu, Daud begitu terpukul. Dia sadar akan dosanya. Daud tersungkur di hadapan Tuhan. Daud mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dan ketika Daud mengaku dosanya, inilah yang Alkitab catat di dalam Mazmur pasal yang ke-51. Dan hari ini kita akan benar-benar melihat beberapa ayat dari Mazmur 51 ini. Kita akan melihat bagaimana Daud mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dan Daud memohon belas kasihan Tuhan. Maka seperti tadi yang saya katakan remaja-remaja sekalian, Alkitab ditulis untuk kita disadarkan dosanya dan kita boleh kembali kepada Tuhan. Maka untuk itu kita akan lihat Mazmur 51 ini. Remaja-remaja sekalian, kalau kalian ada Alkitab, bukalah Mazmur 51 dan kita akan melihat di situ bagaimana Daud bergumul di hadapan Tuhan dengan dosanya. Perhatikan baik-baik. Daud ketika dia berdoa di hadapan Tuhan setelah dia ditegur oleh Nathan, maka Daud mengatakan di ayat yang ke-9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Nah, remaja-remaja sekalian, apakah itu hisop? Hisop itu adalah satu batang dari tumbuhan yang biasanya dipakai untuk kemudian membersihkan
atau menyatakan bahwa seseorang yang sakit kusta sudah tahir atau sudah sembuh. Wah, berarti di sini Daud mengaku di hadapan Tuhan bahwa dia sadar dirinya seperti orang kusta. Dia sadar bahwa dirinya itu penuh dengan dosa. Berarti dia sadar kalau orang kusta berarti sakit. Dia juga sadar dia sakit. Orang berdosa itu adalah orang yang sakit di hadapan Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang menganggap, oh aku sehat. Dia merasa hebat, dia merasa kuat, dia merasa jago ketika dia melakukan dosa. Tapi sebenarnya di hadapan Tuhan orang itu sakit. Nah ini yang paling celaka. Orang yang sudah sakit tapi tidak rasa dirinya sakit. Orang sakit tidak ke dokter, merasa diri sehat. Justru ketika dia ambruk, maka tidak ada kesempatan yang banyak untuk dirinya boleh diselamatkan. Maka remaja-remaja sekalian, sadarlah bahwa setiap kita di hadapan Tuhan, kita ini adalah sakit, kita berdosa di hadapan Tuhan. Maka kita harus datang kepada Tuhan, sang dokter, tabib yang sejati itu. Jangan justru kita berusaha untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Sama sekali tidak bisa. Orang yang sakit, apalagi sakit kusta, dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia perlu obat, dia perlu kesembuhan dari dokter. Inilah yang Daud sadari. Dia begitu penuh dengan dosa. Dia sakit di hadapan Tuhan. Dan Daud juga lanjutkan. Dia mengatakan masih di ayat yang ke-9 bagian yang kedua. Basuhlah aku maka aku menjadi lebih putih dari salju. Daud ingin untuk jadi putih seperti salju. Berarti Daud sadar dia begitu gelap adanya. Dia penuh dengan kegelapan. Hitam bukan putih. Hitam kotor karena dosa. Maka remaja-remaja sekalian, kita tidak bisa membersihkan diri kita dengan perbuatan baik. Tidak ada satupun orang yang bisa. Karena kita semua kotor di hadapan Tuhan. Kita hitam, gelap. Kita butuh justru untuk dibersihkan menjadi putih seperti salju. Inilah yang Daud sadari di hadapan Tuhan. Ketika firman Tuhan itu datang, inilah yang Daud sadari. Remaja-remaja sekalian, kalau engkau belum pernah merasakan hal seperti ini, maka itu berarti engkau belum pernah disentuh oleh firman Tuhan. Setiap kali firman Tuhan diberitakan, setiap kali firman Tuhan yang sejati dan Roh Kudus bekerja menyentuh hati kalian, maka seharusnya kita semua akan sadar bahwa diri kita ini kotor di hadapan Tuhan. Diri kita sakit, diri kita gelap, dipenuhi dengan segala kehitaman. Dan kita butuh untuk dibersihkan. Inilah yang disadari oleh Daud. Nah, tapi mungkin sampai di sini ada yang berpikir, oh itu kan Daud. Ya, memang Daud itu sakit dia. Memang dia begitu penuh dengan kegelapan. Kenapa? Ya karena memang begitu banyak dosa-dosa menjijikkan yang dilakukan oleh Daud. Oh, dia sudah mengingini milik orang lain, mengambil apa yang menjadi haknya orang lain. Dia berzina, dia bahkan membunuh dengan pembunuhan berencana. Ya, memang Daud gelap adanya. Hatinya jahat. Tetapi aku cukup baik hidupnya. Aku bahkan bukan mengambil milik orang lain. Aku sering memberikan terhadap orang lain. Aku tidak pernah apalagi membunuh orang lain. Hidupku lebih baik, hidupku lebih bermoral dibandingkan dengan orang-orang di sekitarku. Apakah itu membuat kita bersih? Apakah itu berarti kita tidak sakit? Apakah itu berarti kita tidak seperti orang kusta? Apakah itu berarti ayat yang ke-9 yang barusan kita baca,
tidak berlaku bagi hidup orang-orang yang seperti demikian? Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Daud mengatakan di ayat yang ke-7, sesungguhnya di dalam kesalahan aku diperanakkan, dan di dalam dosa aku dikandung ibuku. Wah, remaja-remaja sekalian, Daud sadar bahwa ternyata sejak lahir, bahkan bukan hanya sejak lahir, sejak dari kandungan pun, dia dan semua kita sudah memiliki kecenderungan, sudah memiliki natur berdosa. Apakah itu natur berdosa? Natur berdosa berarti kerinduan, keinginan, kecenderungan untuk selalu mau melawan Allah. Jadi kalau begitu, tidak ada satu orang pun yang bisa lolos dari sakit dosa. Tidak ada satu orang pun yang bisa lolos dari kegelapan dosa. Tidak ada. Karena ternyata semua kita punya penyakit bawahan, yaitu kita memang punya kecenderungan untuk melawan Allah. Remaja-remaja sekalian, kalau kita mempelajari ilmu alam, maka kita tahu gravitasi selalu membuat barang yang dilempar pasti naturnya jatuh ke bawah. Karena adanya hukum gravitasi. Hukum gravitasi berarti membuat sesuatu barang yang dari atas selalu bergerak ke bawah. Itu natur dari gravitasi. Maka demikian juga kita. Natur kita, natur melawan Allah. Natur berdosa. Maka berarti kita tidak bisa selamat anak-anak sekalian dengan perbuatan baik kita. Karena kita memang mau berbuat baik pun kita sudah berdosa. Ini tidak bisa diubahkan. Perbuatan baik kita tidak bisa mengubah natur kita yang berdosa. Justru kita berdosa, kita berbuat dosa karena memang natur kita berdosa. Kita bukan berbuat dosa, baru kemudian kita jadi berdosa. Tidak, justru kita sudah berdosa, maka kita berbuat dosa. Jadi memang sumbernya karena natur kita berdosa. Karena hati kita sejak dari kandungan sudah cenderung melawan Allah. Maka kalau begitu, kita sama sekali tidak bisa melepaskan diri kita daripada dosa dengan perbuatan baik kita. Kita harus dilahirkan kembali. Kita harus diberikan hati yang baru. Baru kemudian kita bisa terlepas dari natur yang berdosa. Inilah yang kita butuhkan. Semua manusia butuh ini. Karena inilah semua penyakit manusia. Saudara-saudara sekalian, inilah yang disadari oleh Daud. Dan lebih celakanya, mari kita lihat di ayat yang ke-8. Daud sadar, ini satu hal yang mencelakakan bagi dia. Untuk itu dia mohon belas kasihan Tuhan. Karena dia katakan di ayat yang ke-8, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran di dalam batin. Maksudnya apa? Kenapa ini celaka? Tadi dikatakan hati kita kecenderungannya berdosa sejak dari lahir. Sekarang Daud mengatakan bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan berkenan akan kebenaran di dalam hati. Ini celaka. Karena waktu Tuhan lihat hati kita, Tuhan tahu ternyata hati kita jahat. Tuhan itu hakim yang jeli. Tuhan bukan cuma lihat apa yang ada di dalam luar penglihatan kita, tidak. Tetapi Tuhan lihat sampai ke dalam hati kita masing-masing. Dan dia lihat sampai ke dalam kedalaman hati kita, dia tahu, dia temukan
hati kita ternyata jahat di mata Tuhan. Hati kita ternyata melawan Allah. Maka ini hal yang mencelakakan. Karena itu berarti kita layak untuk dihukum. Layak untuk dihukum. Dan hukuman yang dari Allah itu adalah hukuman maut. Ini hukuman yang paling berat. Dunia memberikan hukuman yang paling berat, hukuman mati. Tetapi setelah dihukum mati, hukuman itu sudah selesai. Orang itu sudah tidak dihukum sama sekali. Kalau orang sudah ditembak mati, pasti setelah orang itu dicek, oh sudah tidak ada nyawa, langsung dikubur. Tidak mungkin setelah ditembak mati, maka orang itu disiksa terus-menerus. Orang yang menyiksa dia pun takut karena dia sudah mati. Maka mesti dikubur, berarti orang itu sudah tidak lagi mengalami penghukuman. Tetapi kalau penghukuman yang dari Allah, itu adalah penghukuman yang terus-menerus. Karena tidak ada habis-habisnya keberdosaan kita. Hukuman yang diberikan terus-menerus. Dan kita tidak pernah bisa mampu untuk menanggung hukuman itu. Orang dihukum 20 tahun, dia bisa menanggungnya. Berarti kalau dia masih hidup di tahun ke-21, maka dia bebas. Berarti dia sudah selesai menghidupi masa hukuman. Dia bisa menanggungnya. Tetapi kalau kita di hadapan Allah, kita tidak akan pernah bisa menanggung hukuman tersebut. Hukuman itu selama-lamanya diberikan. Kita layak untuk dihukum selama-lamanya. Kenapa sampai sebegitu serius? Kenapa sampai sebegitu besar hukuman kepada orang yang berdosa? Jawabannya, karena kita melawan, atau lebih tepatnya karena kita memberontak terhadap Allah, Raja segala raja, pencipta alam semesta ini, pemilik lautan, daratan, langit, dan bumi. Remaja-remaja sekalian, kalau ada orang yang ingin memberontak terhadap pemerintah yang sah, maka kaum pemberontak itu pasti akan dihukum mati. Bahkan biasanya sebelum dihukum mati disiksa terlebih dahulu. Itu hanya melawan pemerintah yang sah dari suatu negara. Sekarang, coba bayangkan. Kita bukan melawan pemerintah yang sah dari satu negara. Kita melawan pemimpin, penguasa, raja segala raja. Kita melawan pribadi yang menggerakkan pulau. Kita melawan pribadi yang memindahkan gunung, yang menghadirkan petir dan hujan dari langit, yang menggelorakan ombak, yang meniupkan angin ribut. Tidak ada hukuman yang lebih pantas selain kematian kekal. Saudara-saudara sekalian, Daud sadar hal ini. Dia sadar di hadapan Tuhan binasalah dia. Maka dia datang di hadapan Tuhan bukan dengan tinggi hati. Dia bukan datang dengan mengatakan, "Oh Tuhan, aku selama ini sudah baik kepadamu. Aku selama ini sudah berusaha hidup taat kepadamu. Aku perang selalu bergantung kepadamu, maka kami menang. Aku mengajarkan firman-Mu kepada umat-umat-Mu. Aku sudah berusaha hidup kudus di hadapan-Mu. Tuhan, tolonglah aku. Baiklah kepadaku, karena aku sudah cukup baik kepadamu selama ini." Apakah itu yang Daud katakan di hadapan Tuhan? Tidak. Daud sadar segala perbuatan baiknya. Walaupun di hadapan orang lain, ya bisa dibilang bagus. Tapi di hadapan Tuhan, sama sekali tidak ada artinya. Karena Tuhan suci adanya. Maka Daud datang di hadapan Tuhan dengan hati yang patah dan remuk.
dengan jiwa yang hancur. Daud membawa hati yang hancur itu sebagai persembahannya kepada Tuhan. Hatinya hancur, remuk karena dia sadar dia binasa di hadapan Allah. Inilah duka cita rohani anak-anak sekalian. Sepanjang hidup kita harus ada duka cita rohani. Karena kalau kita tidak pernah ada duka cita rohani, maka berarti kita juga tidak akan pernah ada sukacita yang sejati dari Tuhan. Kalau kita tidak pernah ada duka cita rohani, berarti kita tidak akan pernah bisa mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Maka datanglah dengan duka cita di hadapan Tuhan. Karena sadar akan keberdosaan kita sebagaimana Daud sadar akan keberdosaannya. Daud datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka remaja-remaja sekalian, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Jangan tinggikan hatimu di hadapannya. Jangan keraskan hatimu. Tapi tersungkurlah di hadapan Tuhan dan memohonkan belas kasihannya. Karena itulah orang-orang yang Tuhan akan berkenan. Sedangkan orang yang datang dengan tinggi hati, orang yang merasa hebat, orang yang merasa baik, yang merasa benar di hadapan Tuhan, itu orang yang Tuhan pandang hina dan Tuhan tidak akan benarkan. Daud datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan karena dia sadar dia sedang sakit kusta. Dia sadar dia ada di dalam kegelapan. Dia sadar hatinya terlalu hitam. Maka anak-anak sekalian, apa yang Daud minta di hadapan Tuhan? Apa yang Daud doakan dan dia mohon untuk Tuhan kabulkan doanya? Daud tidak minta kepada Tuhan berkat, harta yang banyak, oh bukan. Daud tidak minta supaya kerajaannya tetap bisa langgeng seterusnya. Tidak. Daud minta hal-hal berikut ini. Dan ini adalah kebutuhan seluruh orang di dunia. Tidak ada satupun yang terkecuali. Semua orang di dunia butuh hal-hal di bawah ini. Pertama, Daud minta supaya pelanggarannya dihapus. Ayat yang ketiga. Hapuskanlah pelanggaranku Tuhan. Saudara-saudara sekalian, coba kita pikir ya. Daud itu raja. Maka pasti dia tahu apa itu keadilan. Seandainya ada orang yang sudah melakukan pembunuhan, datang kepada dia dan mengatakan, "Raja, hapuskanlah pelanggaranku." Tentu pasti yang akan terjadi malah ditambah pelanggarannya. Kenapa? Karena itu adalah permintaan yang tidak masuk akal. Kalau sudah bersalah, ya harus tanggung. Kalau sudah bersalah, ya harus siap untuk dihukum. Tetapi kenapa Daud yang tahu akan keadilan itu malah minta supaya pelanggarannya dihapuskan? Kenapa? Karena Daud tahu kalau sampai hukuman Tuhan dijatuhkan dan Tuhan itu adalah Allah yang paling adil, maka berarti dia akan binasa. Dia sadar bahwa dia akan binasa. Dia sadar di hadapan Tuhan pasti tidak ada harapan kalau hukuman Tuhan itu dijatuhkan kepadanya. Maka dia mohon belas kasihan Tuhan. Inilah yang semua orang butuh. Manusia butuh pelanggarannya dihapuskan. Karena terlalu banyak pelanggaran kita. Kita sudah tidak bisa menanggungnya. Dan kalau sampai kita terima hukuman itu, maka kita binasa. Hal yang kedua yang Daud mohonkan di hadapan Tuhan, yaitu ayat yang keempat. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Daud tahu
Tadi dikatakan dia seperti orang kusta. Kalau kusta berarti seluruh tubuh pasti sudah tercemar. Orang kusta mulai dari satu bagian, mungkin mulai dari jari, tapi kemudian terus akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Maka Daud tahu dia orang yang tercemar seluruh tubuhnya oleh dosa. Pikiran, hati, tindakan dia sudah tercemar oleh dosa. Maka dia cuma minta, Tuhan, bersihkanlah aku. Di bagian lain Daud katakan, tahirkanlah aku. Sembuhkanlah aku dari sakit dosa ini. Banyak orang hanya minta kesembuhan jasmani, tapi tidak minta kesembuhan rohani. Inilah yang paling penting, kesembuhan rohani. Ini yang Daud minta, bersihkanlah aku. Kenapa mesti dibersihkan? Karena dia adalah Allah yang suci. Karena Allah yang suci pasti tidak mau dengan orang yang berdosa. Tidak bisa bergabung. Maka harus disucikan terlebih dahulu. Daud minta supaya dirinya disucikan. Itu yang kedua. Yang ketiga ini yang Daud minta. Di ayat yang ke-12 dikatakan, setelah jadikanlah hatiku tahir, itu tadi kita sudah lihat. Ayat 12 dilanjutkan, perbaharuilah batinku atau hatiku. Perbaharuilah. Sebenarnya kalau di dalam bahasa yang lebih tepat itu artinya ciptakanlah kepadaku hati yang baru. Create in me a clean heart. Hati yang baru. Kenapa mesti diciptakan hati yang baru? Karena hati yang lama selalu punya kecenderungan berdosa. Hati yang lama isinya hanya keinginan untuk melawan Allah. Maka buatlah aku hati yang baru, Tuhan. Daud minta hati yang baru. Kita bukan hati ini diubahkan dengan cara yang lama, tidak. Hati kita justru mesti menjadi baru. Benar-benar baru. Supaya kita bisa taat kepada Tuhan. Yang keempat yang Daud minta. Yaitu masih di ayat yang ke-13. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Remaja-remaja sekalian, Daud yang paling dia takuti adalah kalau sampai dia ditinggalkan oleh Tuhan. Inilah yang paling dia takuti. Karena kalau dia ditinggalkan oleh Tuhan, maka berarti dia tidak ada harapan. Kalau dia ditinggalkan oleh Tuhan, maka berarti hidupnya tidak ada arti. Dia mungkin bisa sukses sebagai raja. Dia bisa mungkin berkuasa atas banyak tempat, tetapi hatinya tetap kosong. Remaja-remaja sekalian, jangan sombong. Mungkin ada yang merasa hebat, merasa pintar. Tapi kalau sampai Tuhan tidak sertai, hatimu akan tetap kosong. Hati kita perlu diisi, tapi tidak bisa diisi dengan apapun juga. Kesenangan apapun tidak bisa, kecuali hanya diisi oleh Kristus. Maka inilah yang Daud minta. Jangan tinggalkan aku, Tuhan. Dan setelah 4 hal ini yang Daud minta, maka hal yang terakhir Daud ingin berkomitmen. Kalau 4 hal ini Tuhan jawab, maka hal yang kelima Daud inginkan apa? Supaya dia boleh mengajarkan jalan-jalan Tuhan kepada orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Ayat yang ke-15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Inilah yang Daud minta, supaya Tuhan pakai aku untuk mengajarkan jalan-jalanmu kepada banyak orang yang masih hidup di dalam dosa seperti aku dulu. Saudara-saudara sekalian, Daud ingin supaya mulutnya ini bersaksi tentang kebaikan dan anugerah
Tuhan. Inilah yang Daud minta. Namun terakhir, dari mana dasar semua ini Daud yakin bahwa dia bisa dapatkan? Apa dasar Tuhan akan berikan ini kepadanya? Apa dasar kalau Tuhan akan membuat pelanggarannya dihapus? Apa dasar kalau Tuhan akan tetap mau menyertai dia? Apa dasarnya kalau Tuhan itu akan berikan kepada dia hati yang baru dan akan sucikan dia dari dosa? Apa dasarnya? Jawabannya adalah karena di ayat yang ketiga, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu dan menurut rahmatmu yang besar. Inilah hal yang menjadi dasar, yaitu kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang besar atau yang banyak itu. Ini bukan Daud yang mengatakan bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Tetapi Tuhan yang terlebih dahulu mengatakan bahwa akulah Allah yang berlimpah kasih setianya. Tuhan mengatakan ini di dalam kitab Keluaran, bahwa aku Allah yang setia kepada umat-umatku. Maka remaja-remaja sekalian, Daud tidak minta untuk Tuhan kabulkan permintaan tadi karena dia baik. Bukan itu dasarnya. Sekali lagi dasarnya, karena dia tahu Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh belas kasihan. Tuhan yang mana? Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Maka untuk itu kita akan lihat bahwa seluruh kepenuhan kasih karunia Allah itu hadir secara lengkap di dalam Yesus Kristus. Dan puncaknya dinyatakan di atas kayu salib. Inilah kaitannya dengan Jumat Agung. Kenapa kita membahas kisah Daud? Karena apa yang Daud minta, apa yang semua kita butuhkan dan seharusnya kita minta seperti Daud meminta. Tidak ada tempat lain yang dapat mengalirkan semua permintaan ini kecuali hanya dari salib Yesus Kristus. Kenapa hanya dari salib Kristus? Karena karena Kristus mati di kayu saliblah, maka pelanggaran kita dapat dihapuskan. Yesus dikatakan di dalam Alkitab sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berarti dia sebagai anak domba yang menanggung, yang memikul dosa dari dunia. Sehingga kita tidak dihukum, melainkan dialah yang menanggung hukuman kita. Kitalah yang bebas karena Kristus rela untuk dihukum, rela untuk disalib. Tidak ada satupun yang bisa menanggung hukuman dosa, yang bisa membuat pelanggaran kita dihapus. Tidak ada satupun yang bisa. Karena cuman Kristuslah yang sanggup menanggung dosa kita. Kenapa dia sanggup tanggung? Karena dia tidak berdosa. Kalau dia berdosa, maka dia juga tidak bisa menanggung. Tetapi hanya ada satu manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah yang tak bercacat celah. Maka dialah yang layak menanggung dosa kita. Sehingga pelanggaran kita dapat dihapus, sehingga kita bisa diterima sekarang oleh Tuhan. Kenapa yang kedua? Kristus adalah puncak dari kasih karunia Allah. Karena cuma dari Kristuslah kita bisa dibersihkan dari dosa. Inilah kabar baiknya. Orang yang tadinya sakit bisa disembuhkan. Sakit dosa itu bisa disembuhkan. Orang yang tadinya gelap, hitam bisa menjadi putih seperti salju. Karena Kristus mengalirkan darahnya. Alkitab mengatakan darah Yesus Kristus adalah darah yang dialirkan untuk menghapuskan dosa kita. Remaja-remaja sekalian, kalau kita lihat di dalam Alkitab, sejak zaman Perjanjian Lama ada binatang yang dikorbankan. Kenapa binatang dikorbankan?
karena binatang dikorbankan untuk menunjukkan bahwa darah binatang itu adalah simbol yang menghapuskan dosa umat-umatnya, yang membuat umat-umatnya bersih, suci. Tetapi kenapa dikerjakan berulang-ulang? Karena berarti darah anak domba, darah binatang, darah lembu, darah korban tidak dapat menghapuskan dengan sempurna, tidak dapat menyucikan dengan sempurna dosa kita, tidak dapat membuat kita sembuh. Hanya darah Yesuslah yang sanggup untuk menyucikan kita. Darah yang kudus itu yang hanya sekali untuk selama-lamanya menyucikan dosa kita. Kita bersyukur karena Kristuslah maka hati kita bisa bersih. Ketiga, karena kalau kita percaya kepada Kristus, berarti kita juga bisa diberikan hati yang baru. Hati yang baru datang karena ada Roh Kudus yang bekerja. Tadi Daud minta supaya diciptakanlah hati yang baru bagi dia. Hati yang baru bukan datang dari manusia, hati yang baru datang kalau ada kuasa Roh Kudus bekerja. Dan dari mana kuasa Roh Kudus bisa bekerja? Kuasa Roh Kudus bekerja hanya jikalau kita percaya kepada Kristus. Alkitab mengatakan, barang siapa percaya kepada Kristus, maka dia akan mendapatkan baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus itu berarti Roh Kudus membersihkan kita, memberikan kepada kita hati yang baru. Sehingga apa? Sehingga kita bisa punya natur yang baru. Bukan natur lagi yang ingin untuk terus melawan Allah. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus, yang hatinya sudah diubahkan, maka dia akan punya kerinduan untuk mengasihi Tuhan. Dia masih bisa jatuh ke dalam dosa, ya. Tetapi ketika dia jatuh, dia selalu ingin untuk kembali kepada Tuhan. Karena dia cinta akan Tuhan. Inilah yang membedakan orang yang belum kenal Tuhan dan orang yang sudah kenal Tuhan. Orang yang sudah percaya pasti hatinya ingin untuk mengasihi Tuhan. Sedangkan orang yang belum percaya, hatinya pasti tidak ingin untuk mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, kuasa Kristus di atas kayu salib. Barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia akan disertai oleh Tuhan selama-lamanya. Barang siapa yang percaya kepada Kristus yang tersalib, maka Tuhan akan terus menyertai dia selama-lamanya. Inilah kunci sehingga kita bisa terus disertai Tuhan, yaitu hanya jikalau kita percaya kepada Kristus. Daud memohon, Tuhan jangan tinggalkan aku, rohmu jangan pergi daripadaku. Maka pertanyaannya, dari mana roh Tuhan itu? Kenapa roh Tuhan tidak akan bisa pergi? Roh Tuhan tidak akan pergi hanya jikalau kita percaya kepada Kristus. Karena Alkitab mengatakan, barang siapa percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hatinya. Dan dia akan menjadi bait Allah, Tuhan. Inilah janji Tuhan. Maka barang siapa yang roh Tuhan itu tinggal di dalam hatinya, maka dia akan ada damai sejahtera. Dia akan ada sukacita, dia akan ada arti hidup dan arah hidup. Maka saudara-saudara sekalian, mohonkanlah ini di hadapan kaki salib Kristus. Datanglah di hadapan kaki salib Kristus supaya engkau bisa mendapatkan pelanggarannya dihapuskan, supaya engkau bisa dibersihkan dari dosa, supaya engkau dapat diberikan hati yang baru, dan supaya engkau tidak ditinggalkan oleh Tuhan selama-lamanya.
Hancurkanlah hatimu di bawah kaki salib Kristus. Datanglah dengan apa adanya. Jangan lihat diri yang berdosa, tetapi lihatlah kasih setia Tuhan. Dan kalau engkau sudah lihat, beritakanlah tentang Kristus kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kiranya Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati dari para remaja yang menonton dan mengikuti ibadah KKR siswa ini. Tuhan, kami mohon, kiranya Roh Tuhan bekerja, kiranya Tuhan beranugerah. Saat ini, adakah di antara kalian yang mau berkata, Tuhan, ini aku mau datang dengan jiwa yang patah, dengan hati yang remuk dan hancur seperti Daud. Karena aku sadar aku ternyata ini sakit selama ini. Karena aku sadar aku ternyata selama ini gelap hidupnya. Aku ingin untuk dibersihkan. Aku memohon di hadapan Tuhan hal-hal yang tadi Daud mohonkan. Aku ingin Tuhan supaya hukuman-Mu dihapuskan, karena kalau tidak dihapuskan aku binasa. Aku ingin ya Tuhan, supaya aku boleh dibersihkan dari dosa. Sehingga aku ya Tuhan bisa sembuh dari sakit dosa ini. Aku ingin ya Tuhan, supaya aku boleh punya hati yang baru. Sehingga aku boleh punya kerinduan untuk cintakan Engkau, bukan cinta terhadap dosa. Dan aku ingin ya Tuhan, supaya aku boleh tetap disertai Tuhan selama-lamanya. Siapa yang mau berkata demikian di dalam hati dan mau memohon di bawah kaki salib Kristus, boleh mengangkat tangan. Tidak ada yang melihat, kami tidak melihat, tidak bisa melihat, tetapi kiranya Roh Tuhan bekerja. Puji nama Tuhan. Yang kedua, adakah dari antara kalian yang ingin mengatakan bahwa Tuhan, di sini aku, dengan segala keberdosaanku, aku bersyukur karena ternyata belas kasih Tuhan begitu besar. Karena ternyata Tuhan selalu bersedia untuk boleh memberikan pengampunan kepada umat-umatnya yang mau datang kepadanya. Maka aku sekarang ya Tuhan mau beritakan tentang Engkau kepada orang lain. Aku mau menjadi saksimu. Aku mau ya Tuhan untuk menjadi saksimu. Siapa yang mau berkata demikian, boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menggerakkan umat-umatnya. Dan yang paling terakhir, siapa di sini yang mau mengatakan, Tuhan, aku mau menjadi saksimu, dan aku mau ya Tuhan untuk menjadi saksimu penuh waktu. Aku mau masuk ke dalam sekolah teologi yang bertanggung jawab. Aku mau belajar firman dengan sungguh-sungguh, dan aku mau menjadi orang yang menggembalakan jemaat-Mu. Aku mau menjadi orang yang pergi memberitakan Injil, bahkan mungkin ke tempat-tempat di mana Injil belum pernah didengar. Aku mau ke sana. Kiranya Tuhan menolong. Barang siapa yang mengatakan demikian, boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, saya akan mendoakan bagi saudara-saudari sekalian yang sudah memberikan respon. Boleh berdiri di tempat masing-masing dan saya akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini, meskipun di tengah-tengah keadaan yang sangat terbatas, meskipun ya Tuhan, di tengah-tengah keadaan juga bahkan dunia yang masih bergelut dengan pandemi ini, tetapi kami bersyukur ya Tuhan, firman Tuhan boleh diberitakan. Ada kemungkinan-kemungkinan yang Tuhan boleh berikan sehingga Injil bisa disebarluaskan. Oh Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang, anak-anak-Mu yang sudah tergerak hatinya untuk melihat kebesaran
Kristus. Anak-anak yang sudah tergerak hatinya untuk mau tersungkur di bawah kaki salib Kristus, memohon pengampunan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pelihara iman mereka, kiranya Engkau bawa mereka untuk makin melihat lagi kebesaran Kristus. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau boleh menolong mereka untuk bisa tetap setia ikut Engkau, bersaksi bagimu, bahkan Engkau boleh meneguhkan panggilan dari anak-anak-Mu yang bersedia untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Kiranya cinta kasih Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mohon anugerah-Mu, kami sungguh mohon pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.